Halo, balik lagi bareng gue Fikri. Sebelum kalian menonton video ini, klik tombol subscribe dan tombol jempol ke atas untuk memberikan dukungan terhadap channel ini. Setelah sekian lama vakum, kali ini gue bakal bahas sesuatu yang berbeda, yaitu sebuah mobil. Suzuki S-Cross Facelift 2020. Eksterior dan mesin. Suzuki S-Cross memiliki 4 varian warna, putih, silver, biru, dan grey. Suzuki S-Cross Facelift membawa desain yang cukup gahar dengan grill yang cukup besar. Terdiri dari 10 buah grill garis vertikal yang menandakan kalau kendaraan ini adalah crossover. Pada lampu juga sudah menggunakan LED projector yang berteknologi auto on dan off dan juga auto leveling. Rumah dari headlamp ini juga sudah di blackout. Lampu jauh menjadi satu di dalam proyektornya. Untuk DRL akan meredup jika lampu utama menyala dan berperan sebagai lampu senja. Sedangkan letak lampu sen berada di klaster dalam dan masih menggunakan lampu bohlam halogen kristal multi reflektor. Kita bisa lihat sensor otomatis lampu dan hujan pada kaca depan bagian atas. Pada housing fog lamp, ada ornamen chrome yang saya rasa pas dan tidak terlalu ramai. Fog lamp-nya sendiri masih menggunakan halogen biasa. Pada sisi bawah bumper depan, kita bisa lihat underguard berwarna silver, di mana semakin kuat menandakan kalau ini adalah kendaraan crossover. Oh ya, kap mesinnya juga banyak lekukannya, sehingga memberikan kesan maco. Yuk langsung kita intip aja mesinnya apakah semaco itu. Kalau kita buka, kap mesinnya cukup berat, cover mesinnya juga cukup rapi ya. Finishing pada ruang mesin juga sudah cukup baik, sudah ada peredam dan sudah dicat. Mesin 1500cc ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 2003, tentu dengan beberapa improvement. Awalnya Suzuki Aerio, lalu SX4 generasi pertama, dan Swift di Indonesia juga pakai mesin ini. Ini menandakan kalau mesin ini cukup tangguh dan dapat diandalkan. Jika kita mencari spare part mesin ini, pasti cukup mudah. Mesin ini memiliki tenaga 108 horsepower dan torsi 138 Nm, automatic 6 speed yang menyalurkan tenaganya ke roda depan. Jika berbicara efisiensi BBM, mesin ini bisa cukup diandalkan, bisa mencapai kurang lebih 12 km per liter untuk di dalam kota. Kapasitas dari tangki bensinnya sendiri adalah 48 liter. Kita lihat juga over fender yang menyambung hingga sisi belakang, serta ada side guard yang berwarna silver. Ban menggunakan ukuran 215/60 ditemani dengan velg dual tone 16 inci. Bannya sendiri masih menggunakan merek JK Tires karena mobil ini CBU dari India. Rem cakram sudah terdapat di keempat rodanya, sudah ada ABS, EBD, serta dual SRS airbag untuk safety-nya. Sayangnya fitur seperti Vehicle Stability Control, Hill Start Assist, atau Hill Descent Control absen pada mobil ini. Ground clearance mobil ini adalah 18,5 cm. Ya, masih kalah jika dibandingkan crossover berbasis MPV seperti Xpander Cross yang memiliki ground clearance 22 cm. Tapi saya rasa sudah cukup dengan 18,5 cm. Spion terletak pada sisi pintu dan sewarna bodi, serta ada lampu sen. Pada handle menggunakan sistem tarik dan sudah menggunakan tombol Smart Entry. Selain pada sisi pengemudi, tombol akses Smart Entry juga terdapat di sisi penumpang depan dan pintu bagasi belakang. Kuncinya sendiri masih sama ya dengan sebelum facelift. Pada sisi atas ada roof rail-nya yang memudahkan Anda untuk memasang roof box tambahan. Antenanya sendiri menggunakan bentuk short pole. Pilar B dan C sendiri sudah di blackout. Bergerak ke sisi belakang, kita sudah mendapatkan high mount stop lamp, ada rear defogger juga, ada wiper, ada tombol akses smart key, dan untuk membuka pintu belakang menggunakan tombol elektris. Sudah ada kamera mundur dan sensor 4 titik. Lampu belakang dan rem sudah menggunakan LED, sayangnya untuk lampu sen dan mundur masih menggunakan lampu bohlam halogen. Kita juga mendapati fender belakang yang cukup tebal dan juga ada rear guard berwarna abu-abu sama seperti sisi depan dan samping. Terdapat reflektor pada fendernya. Knalpotnya sendiri menghadap ke bawah. Interior dan kenyamanan.
Menurut saya, kalau secara desain sih biasa saja, namun pemilihan material dan finishingnya begitu rapi. Ketika kita membuka pintu, kita bisa pegang di bagian door trim banyak soft touch-nya. Di dashboard juga ada bagian yang empuk membentang dari kiri ke kanan. Ada aksen silver di tepian AC dan bagian yang melingkari head unit sampai ke transmisi yang membuat dashboard tidak monoton. Di tengah ada layar multimedia GVC aftermarket yang cukup sulit mengoperasikannya jika sedang berkendara karena hanya ada tombol physical volume. Untungnya masih ada audio steering switch di setir. Head unit ini fiturnya cukup. Ada aplikasi GVC yang bisa menghubungkan beberapa aplikasi smartphone ke head unit. Tapi memang harus tetap menggunakan kabel, yang portnya juga masih ada di dalam laci. Ngomong-ngomong soal laci, sudah ada lampunya, dan membukanya juga halus. Jika kalian memakai sambungan kabel ke head unit, nantinya akan menjepit kabel Anda jika menyambungkannya. Ya, ada juga sambungan Bluetooth, tapi hanya untuk menyalakan musik. Di bawah head unit ada AC yang sudah auto climate control. Pengoperasiannya cukup jelas dan lengkap. Di versi Eropa sendiri ada fitur dual zone ya. Di setir pengemudi, begitu ramai tombol dan semua tombolnya mempunyai backlight. Jadi kalau malam, kita tidak akan kesulitan mencari tombol yang ingin dipencet. Di sebelah kiri ada audio steering switch. Di bawah kiri ada pengaturan Bluetooth teleponi. Di kanan ada cruise control yang akan bisa diaktifkan di kecepatan minimal 40 km per jam. Di belakang sini juga ada pedal shift karena mobil ini ada mode manual 6 speed. Di tuas sebelah kanan ini tuas lampu yang sudah auto dan tuas sebelah kiri ada pengaturan wiper. Pegangan setirnya juga begitu enak karena sudah dilapisi kulit. Setirnya juga sudah bisa diatur secara teleskopik dan tilt. Di bawah kanan sini ada tombol push start stop engine button, sensor parkir, dan fog lamp. Buka kap mesin di sini dan buka tangki bensin di sini. Di sisi pintu pengemudi ada tombol spion elektrik dan sudah lipat elektrik juga. Ada tombol kunci pintu yang sayangnya kita harus mengunci manual karena tidak ada fitur auto lock. Untuk auto down and up terdapat hanya di sisi driver. Di bawahnya ada door pocket, cup holder, dan ada speaker. Speaker di sini ada 6 ya, di keempat pintu kanan kiri, dan di dashboard ada tweeter. Di bawah dashboard juga ada lampu untuk menerangi bagian kaki dan menyalanya mengikuti lampu utama. Melihat ke sisi joknya sudah dilapisi kulit yang menambah aura kemewahan pada mobil ini. Selain itu, kontur dari kursinya pun mampu menopang badan agar meminimalisir pergeseran badan jika kita berbelok. Pengaturan posisi duduknya juga sudah lengkap dengan adanya height adjuster, walaupun semua pengaturannya masih manual. Pengaturan setir teleskopik dan tilt juga menambah keergonomisannya. Di tengah sini ada armrest yang berbahan kulit juga, bisa digeser dan dibuka, tidak besar tapi cukup dalam. Yang unik karena awalnya mobil ini setir kiri, makanya handbrake lebih dekat ke sisi penumpang depan. Dan di sebelah kanannya ada 2 cup holder. Ini dia tuas transmisi yang sering kita jumpai di mobil Suzuki lain. Yang membedakannya hanya ada mode manual. Di bawah AC sini ada power outlet dan tempat penyimpanan terbuka. Di atas sini juga ada spion yang auto dimming di mana akan redup dengan sendirinya jika ada kendaraan yang menggunakan lampu sorot dari belakang. Sun visor di kedua sisinya juga sudah ada cermin, card holder, dan sudah ada lampunya. Handle di atas sini semua menggunakan model retract. Lampu kabin masih menggunakan bohlam biasa. Di atas sini juga ada tempat kacamata. Kalau saja di Indonesia dimasukkan varian panoramic sunroof, maka akan lebih bagus lagi ya. Ke jok belakang, ruangannya cukup lega, legroom dan headroom cukup lega. Ada headrest adjustable, ada seat belt 3 titik, ada seat back pocket juga di kedua kursi depan. Sayangnya untuk jok baris kedua tidak ada power outlet dan AC. Malah di bagasi ada power outlet. Kontur kursinya cukup nyaman, ada 2 step reclining.
Yang paling rebah ini cenderung masih cukup tegap posisinya. Duduk di tengah baris kedua, saya tidak sarankan untuk orang dewasa, apalagi berpergian jauh. Karena di tengah sini tidak ada headrest, sandaran agak keras, dan seatbelt masih 2 titik. Serta gundukan di kaki yang cukup tinggi. Saya rasa untuk kenyamanan maksimal, di sisi belakang cukup diisi oleh 2 penumpang, sehingga di sisi tengah dijadikan armrest. Di armrestnya juga sudah ada 2 buah cup holder. Di sisi door trim pintu belakang juga sama persis materialnya. Material empuk-empuk ini juga membuat tangan kita nyaman untuk bersandar. Hanya saja, tempat penyimpanan jadi lebih kecil, hanya terdapat cup holder. Jika kita melihat ke sisi belakang, kita mendapatkan separator bagasi yang berguna untuk menaruh barang-barang kecil. Bagasinya sendiri cukup luas, tersedia 430 liter untuk penyimpanan barang. Oh iya, separatornya ini bisa dilepas jika Anda ingin membawa barang yang tinggi. Jika kalian butuh ruang lebih besar, kita bisa melipat kursi baris kedua rata lantai dengan konfigurasi 60-40. Ya, tidak terlalu rata dengan lantai bagasi, tapi cukup untuk menambah ruang yang luas. Di sini juga ada lampu dan power outlet. Ban serep ada di bawah sini. Jika kita ingin mengeluarkan ban serepnya, kita tidak perlu menahan lantai ini karena ada stopper. Ban serepnya full size, tapi masih berupa velg kaleng. Ada lubang di sisi kanan dan kiri lantai bagasi yang berguna untuk menaruh benda kecil. Untuk harga per April 2020, pada varian manual, harganya 295 juta dan Matic 310 juta untuk OTR Jakarta. Harga ini cukup bersaing dengan mobil sejenis dari merek lain. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada kritik dan saran, bisa kalian taruh di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.